Hey yo, are you ready semua? Oke, salam The Gunners, selamat malam. Udah lama nggak bikin video, mungkin lagi banyak kerjaan gue. Tapi ini lagi nunggu pertandingan Arsenal di Carabao Cup versus Leicester di stadion, main di Leicester nih, main di King Power Stadium. Ya, sebelumnya minggu ini congrats dulu, Arsenal akhirnya menang lawan West Ham. Walaupun dalam pertandingan itu gue merasa bahwa permainan Arsenal beda banget kayak dengan waktu dia bertanding lawan Fulham. Menit 85 ya baru kita memastikan menang lewat golnya Edin Nketiah, assist dari Denis Ceballos. Ya, pertandingan lumayan jelek sih, Arsenal nggak gitu bagus dalam bertanding. Ya, strategi menusuknya tuh menurut gue masih kurang pas gitu. Dan yang paling gue sangat takutin tuh kalau main adalah Sead Kolasinac, karena Kieran Tierney nggak main tuh. Karena Kieran Tierney kan nggak main karena ada cedera di lehernya waktu pemanasan, sehingga yang masuk menggantikan Kieran Tierney adalah Sead Kolasinac. Nah, gue merasa dalam pertandingan itu Kolasinac sangat nggak oke lah di tiga baris belakang Arsenal tuh sangat rawan dengan dia di sana. Nah, lalu golnya itu ya membuktikan bahwa keributan antara Ceballos dan Nketiah sudah kelar, sudah selesai. Postingan mereka berdua juga menunjukkan bahwa mereka berdua sudah baikan lagi lah, ya. Lalu Arsenal di minggu ini juga berhasil merekrut satu penjaga gawang dari Iceland, direkrut dari klub Prancis Lyon, usianya baru 25 tahun, Alex Runarsson dari klub Lyon, Prancis. Ya, ini pemain yang bereuni. Jadi ini dia direkomendasi oleh pelatihnya Arsenal, melatih goalkeeping coachnya dia dari yang orang Spanyol itu Inaki Pavon Cana ya. Nah, dia yang merekomendasi sebenarnya dia merekomendasi David Raya, kiper dari Brentford. Tapi dia juga ya karena memang Arsenal masih bernegosiasi dengan harga dengan David Raya. Lalu muncul nama baru yaitu Alex Runarsson ini. Alex Runarsson ini nggak lama ya isu itu berjalan, lalu deal dengan Arsenal. Dikontrak 4 tahun sama Arsenal oleh Inaki Kana. Ya, katanya sih Inaki Kana ini pernah satu tim dengan mereka ya. Inaki Kana dengan role yang sama sebagai seorang goalkeeping coach di klub Denmark Nordsjælland FC. Ya, jadi dia mungkin merekomendasi kepada Edu dan Arteta untuk merekrut dia sebagai pengganti dari Emiliano Martinez yang pindah ke Aston Villa. Dan kemarin Aston Villa selamat ya, penalti dari Sheffield, nggak salah Sheffield itu ditahan sama Aston Villa dan Aston Villa menang 1-0. Congrats juga buat Emiliano Martinez. Oke, lalu berikutnya ya David Raya juga sebenarnya Arsenal katanya masih tetap mengincar David Raya sebagai kiper. Katanya kiper ketiganya Arsenal, Matt Macey ini juga ingin punya jam terbang yang lebih gitu ya. Karena kan dia ada di pos ketiga kan, tetap jadi pos ketiga. Nah, kalau memang itu terjadi, Matt Macey pergi, Arsenal tetap masih mencari satu kiper lagi yaitu David Raya ini. Cuma masalahnya David Raya itu sebenarnya kita sudah terjadi kesepakatan pribadi dengan David Raya. Udah setuju dengan kontrak 5 tahun dengan gajinya katanya 50.000 pound sterling per weeks ya. Dengan persetujuannya perjanjiannya adalah setelah dibeli ya Arsenal, dipinjemin lagi balik ke Brentford semusim. Cuman ya David Raya pun sendiri sebenarnya udah request ya ke pelatihnya si Brentford, Thomas Frank, bahwa ya ingin cabut dari klub itu gitu. Cuman masalah harga nih yang masih belum deal ya, 15 juta pound sterling yang diminta sama Brentford belum deal dengan Arsenal. Arsenal masih mau di bawah itulah kayaknya. Lalu
pemain yang harus keluar tuh rasanya Arsenal 13 hari lagi nih, 13 hari lagi sebelum tutup jendela transfer. Menurut gue Arsenal mesti cepet-cepet banyak ngebuang pemain-pemain kayak Guendouzi, Luka Torreira, Sead Kolasinac, Gordon Mustafi, Rob Holding, itu mesti dicabut-cabutin tuh. Kolasinac, Rob Holding, Gordon Mustafi, aduh kayaknya Sokratis juga tuh. Dan ini katanya ada info baru adalah Mustafi mau balik ke Italia karena kan dia pernah main juga di klub Sampdoria ya. Nah, Lazio ini tertarik dengan si Gordon Mustafi ya, back asal Jerman ini. Nah, cuman masih harga yang masih nego ya, karena Arsenal mau di sekitaran 10-11 juta pound sterling, sedangkan Lazio masuk dengan angka 9 juta pound sterling katanya. Gitu kan. Tapi Mustafi yakin sih dia akan bisa pindah katanya sih. Yang nggak tahu gue baca dari mana, karena jadi dia tuh yakin dia akan pindah karena penampilan dia terakhir di Arsenal cukup bagus, guys. Gitu. Gue sih yang lebih pengen dia cabut adalah Kolasinac. Gue nggak tahu kenapa dengan formasinya si Arteta sekarang Kolasinac tuh kayak nggak terlalu berguna gitu ya. Iya mungkin badannya oke gede, tapi untuk membantu serangan Arsenal dia back pass ke belakang mulu, jadi bola tuh nggak masuk dari sisi kiri ya kalau dia ada sini. Lalu ada berita lagi, Zaha nih mau ke Arsenal. Jadi emang kita tetap sebagai The Gunners, gue sih tetap optimis Arsenal bisa mengambil Thomas Partey dan dari ATM, Atletico Madrid, klub Spanyol, dan juga Houssem Aouar dari Lyon. Yang nggak tahu nih kabarnya sih, ya Arsenal akan bidding lagi dengan angka yang, karena kan dia udah deal dengan punya kesepakatan pribadi dengan Houssem Aouar, dan juga nilai kontraknya dengan gajinya si Houssem Aouar dia udah deal. Tapi emang mungkin harga yang dengan Lyon nih masih nego lah. Tapi emang kita percayalah Houssem Aouar ini gue rasa sih bakalan masuk sih, tapi gue nggak tahu antara Houssem Aouar aja atau Houssem Aouar dan Partey, gue nggak tahu nih. Nah, apalagi kan Edu ini punya hubungan baik lah dengan si technical directornya Lyon ya, Juninho siapa lupa ya. Nah terus paling tinggal harga ya, katanya sih emang mau bidding lagi sih Arsenal sekitar 45 juta pound sterling. Nah kalau Thomas Partey ini masih berat nih, karena kemarin juga gue nggak tahu sih ya, dramanya masih seru banget ini, masih panjang tautnya nih. Padahal kita masih ada 13 hari lagi untuk merekrut orangnya si Partey. Karena sih ATM sudah kasih ultimatum lah untuk segera melakukan transfer ya kan, karena dia juga sebenarnya nggak mau tuh dia ditukar sama Torreira, karena Torreira kan Luka Torreira nih diincar juga sama ATM. Jadi sebenarnya kan bisa aja ya kita melakukan swap deal ya, pertukaran pemain. Tapi untuk Thomas Partey, ATM nggak mau tukar pemain. Jadi untuk merekrut Thomas Partey, dia mau menjual si Hector Herrera ya. Hector Herrera yang dari Meksiko itu, sama gelandang bertahan juga. Nah, untuk Thomas Partey, ATM maunya Arsenal rekrut bukan dengan swap deal tapi dengan cash. Dia minta 45 ya, nggak salah. Nah, nggak tahu deh. Sekitaran segitu deh. Nah, dan yang ketiga nih, yang menurut gue juga oke adalah Wilfried Zaha dari Crystal Palace. Kemarin dia tuh yang ngobrak-ngabrik MU kalah sama Crystal Palace ya kan, di kandang MU loh. Dan Zaha tuh nyetak 1 penalti kalau nggak salah, satu gol, 1 penalti. Jadi 2 gol dia. 2 gol, satunya penalti. Nah, Zaha ini katanya mau direkrut sama si Edu dengan opsi pinjaman kalau nggak salah ya. Dengan opsi pinjaman. Tapi dengan opsi pembelian di akhir pinjamannya. Lalu cuman masalahnya Edu nih masih mikir tentang harga sih biasanya. Kayaknya sih masih tentang harga, karena penampilan si Zaha ini nggak jelek banget tapi nggak bagus banget. Tapi masalahnya Arsenal tuh bukan, kebutuhan pentingnya bukan di center forward kayak Zaha gini. Temen-temen Zaha tuh bagus, bisa buat melapis Lacazette yang kadang main bagus, kadang main ya
so-so lah. Tapi kan kalau ada Zaha ini kan sama kayak PP itu kan tadinya bermain di kanan sendiri kan, maksudnya yang skillful di kanan tuh cuman dia. Si Reiss Nelson nggak terlalu ya kelihatan lah ya. Pas masuk Willian, PP harus berjuang banget tuh untuk mendapatkan posisinya kan. Nah, gue rasa Laka juga butuh tuh kayak gitu, karena pesaingnya dia cuma Eddie Nketiah ya. Menurut gue kalau Nketiah itu nggak terlalu memberikan apa ya, pressure untuk si Laka lebih menunjukkan lebih serius lagi kali ya. Nah, Zaha ini punya, karena dia menurut gue dribbler ya, dia juga dribbler, cetak gol juga oke, bisa keep bola lama juga, dan dia juga terbukti ya bisa ngancurin pemain tim-tim besar gitu. Jadi menurut gue dia cukup oke lah, tapi umurnya juga nggak muda masalahnya, jadi dan nggak terlalu butuh itu masalahnya si Arsenal. Jadi ya butuh nggak butuh ya, tapi harganya kalau misalnya murah sih oke gitu. Masalahnya dia mau lepas 40 juta pound itu lumayan mahal sih. Nah, Edu ini katanya menawarkan Reiss Nelson. Jadi selain cash, dia mau menawarkan Reiss Nelson untuk dipinjamkan ke Crystal Palace-nya. Kita lihat aja ya bagaimana nanti kelanjutannya. Nah, malam ini juga gue sambil nunggu nih, karena subuh nanti jam 1.45 katanya, bukan katanya, Arsenal akan ketemu sama Leicester di Carabao Cup. Gimana teman-teman punya prediksi? Gue sih masih optimis kita bisa melakukan pembalas dendam. After ya setelah break kemarin, break panjang, Arsenal kayaknya kalah kalau nggak salah lawan Leicester, dan itu pun gara-gara Arsenal di kartu merah si Eddie Nketiah itu. Eddie Nketiah kena kartu merah dari kalah. Nah, kali ini gue rasa Arsenal bisa balas dendam di sini. Dan menurut lu siapa yang akan dipasang, guys? Coba tulis guys di komen. Nah, kalau dari sisi gue lihat sih katanya sih si Runarsson ini akan siap untuk main sebagai goalkeeper. Nah, gue pikir di kiper Runarsson, formasi 3-4-3, 3 back di belakang, gue rasa Holding masih bakal dipakai ya. Cuman si Gabriel rasa gue nggak dimainin, dan ada Saliba dan David Luiz. Jadi Holding, David Luiz, dan Saliba. David Luiz di tengah, Holding di kiri, Saliba di kanan. Itu menurut gue di 3 pemain yang di belakang. Gue nggak terlalu impress kalau Arteta pakai Kolasinac, dan Tierney gue nggak tahu nih udah fit belum ya. Lalu di lapangan tengah ada 4 pemain kan. Nah, gue di kanan gue sih lebih prefer AMN nih, Ainsley Maitland-Niles. Tapi gue nggak tahu, mungkin Cedric juga bisa opportunity Cedric untuk main juga ada ya kan. Tapi gue lebih prefer AMN yang main Maitland-Niles. Lalu di sisi sebelah kiri mungkin Kolasinac lebih oke ya ada di sisi sebelah kiri dibanding dia ada di back 3 backnya. Nah, mungkin Kolasinac di sisi kiri gue lebih suka juga. Jadi Kolasinac di kiri, dari kanan ada AMN Maitland-Niles. Lalu di tengah ada Granit Xhaka lagi, dan Mo Elneny. Itu dari gue. Tapi ada juga yang punya pendapat Willock juga bisa main di situ. Nah, mungkin juga Willock bisa main, tapi gue lebih prefer Xhaka dan Elneny. Lalu di 3 di depan gue prefer PP, karena PP memang di Premier Divisi kemarin lawan West Ham juga, dan Fulham dia nggak main sebagai main inti. Willian yang main. Apalagi Willian di match pertama benar-benar 3 assist untuk Arsenal. Jadi ini saatnya PP untuk menunjukkan ke Arteta bahwa dia juga masih bisa memberikan tekanan untuk memperjuangkan sisi sebelah kanan, sayap kanan PP. Lalu di kiri gue rasa Saka. Karena kemarin juga Saka main bagus ya, walaupun dia ada di tengah. Dia memberikan umpan terupas 2 kali. Menurut gue 2 gol itu umpan terupas dia ya. Yang gol pertama Laka itu terupas dia ke Auba tuh bagus, dan yang kedua umpan terupas dia juga tuh yang masuk nembus ke Denny Ceballos. Di Ceballos dari situ umpan lagi ke Nketiah. Jadi sebelum jadi end passingnya si Nketiah, end passing dari Auba dan dari Denny Ceballos sudah berasal dari umpan terupasnya dia tuh. Dari gue lihat, jadi gue pikir Saka sangat siap untuk bisa ngisi sisi sebelah kiri, dan di depan di center
gue rasa Eddie Nketiah, karena dia juga lagi apa ya, lagi semangatnya lah ya, abis kemarin dia juga nyetak gol. Gue rasa itu aja sih dari gue. Gue harap kita lihat lagi nanti skor berapa yang akan terjadi di King Power Stadium nanti. Mudah-mudahan sih Arsenal menang lagi. Katanya sih Carabao Cup ini, ya mudah-mudahan sih, katanya kurang bagus ya Arsenal di Carabao Cup. Tapi kita lihat aja, semoga dia berhasil. Arteta pelatih yang baru. Good luck teman-teman. Good night, selamat malam.